Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Nur Irfan Syafi'i dari Prodi Akuntansi. Asal saya dari Sumba, NTT. Halo semua, perkenalkan nama saya Lita. Saya dari Prodi S1 Akuntansi, asal dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syidat Inaisyah. Saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Matematika semester 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nama saya Muhammad Rifiul Ka'bah. Biasanya anak-anak psikologi sama teman-teman yang lain tuh manggil saya Ka'bah gitu. Asal saya dari Ternate, Maluku Utara. Itu sih. Saya sekarang semester 6. Angkatan 2017. Alasan saya memilih UMP karena kakak saya juga kuliah di sini ya. Terus saya lihat kampus ini itu bisa dikatakan kampus besar, jadi saya lebih memilih sini. Memilih kuliah di UMP karena dari kecil saya memiliki impian ingin kuliah di Jawa, dan kebetulan waktu itu saya mendapat tawaran ikut mendaftar beasiswa Bidiknis, beasiswa Kemendikbud di UMP, dan kebetulan lulus, jadi ya saya ambil di UMP. Pengalamannya itu tuh dari kecil sebenarnya ya, ingin kuliahnya tuh di Jawa, tapi tuh kan nggak ngerti nih, anak Sumatera nggak ngerti Jawa, baru pertama kali ke Jawa, terus disaranin aja kuliahnya di UMP gitu. Kesasar. Kesasar. Iya, aslinya kan sebenarnya aku SMA kan Jogja. Aku SMA-nya di Jogja. Terus waktu itu sempat daftar Jogja, cuman daftarnya grade-nya lebih tinggi, kedokteran waktu itu. Cuma nggak ada yang keterima di Jogja. Terus orang tua nyaranin ke sini karena waktu itu emang ada temennya ibu saya juga. Jadi kan temennya ibu saya itu anaknya tes di sini. Terus disaranin ke Muhammadiyah Purwokerto tes kedokteran. Nah udah saya kesini, berangkatlah ke sini tes kedokteran. Nah itu sama aja sih, nggak dapet, cuma malah keterimanya yang di psikologinya gitu. Kesan pertamanya ya pastinya seneng ya, karena emang itu yang diingin-inginkan gitu lah, pengen di Jawa. Ya intinya seneng lah. Untuk kesan pertama itu senang ya Mbak, soalnya di PMB itu direspon dengan baik, terusan informasi yang diberikan juga sangat akurat dan berguna bagi saya. Kaget sih. Apa yang bikin kamu kaget? Kaget karena beda, bahasanya beda, terus makanannya beda. Bahasanya kan di sana kami bahasa Sumatera ya, di sini bahasa ngapak gitu. Kayak pertama kali pas datang juga ditanyain sama orang, kayak lola gitu jawabnya, nggak ngerti artinya. Kadang saya nanya, itu artinya apa, kayak gitu. Makanannya juga rata-rata kebanyakan manis gitu. Kalau kultur shock sendiri nggak terlalu ini banget sih, yang nggak terlalu ngena banget ke saya karena emang karena dari SMA juga saya kan di Jogja, SMA 3 tahun di Jogja, yang nggak jauh beda lah sama Jogja, cuma bahasa logatnya aja sih, cari cara ngomongnya orang-orang sini aja yang beda gitu. Sama yang di Padang ya Mbak? Iya. Kalau perbedaan budayanya sih nggak terlalu menonjol ya, karena karakteristik orang di Padang sama orang di sini tuh nggak terlalu beda jauh, sama-sama ramah, sama-sama baik. Ya nggak terlalu beda jauh sih Mbak. Untuk perbedaan budaya yang paling dirasakan itu mungkin dalam komunikasi ya, soalnya saya itu baru pertama kali tahu yang namanya bahasa ngapak di sini. Untuk adaptasi sendiri, untungnya saya itu waktu kecil itu tidak menetap di satu lingkungan saja, tapi berpindah-pindah gitu. Jadi saya sangat mudah untuk beradaptasi di sini. Adaptasinya saya nggak terlalu sulit sih, karena memang waktu itu saya di Purwokerto sendiri juga sebenarnya diajak sama temen gitu. Karena waktu itu emang sempat kontak-kontakan kita kan, dia kan orang Belik, orang Pemalang. Dulu kita sekelas pas SMA, dan dia tahu saya tes di sini karena waktu itu saya hubungin.
Terus dia nanya lah kan, kamu jadi di Purwokerto kak? Kamu jadi di Purwokerto nggak? Kalau jadi kita kontrak bareng. Udah akhirnya jadi di Purwokerto dan dia yang bantu saya buat adaptasi sama orang-orang sini. Gitu. Adaptasi ya, awalnya pasti susah banget mbak. Yang paling susah itu di makanan. Soalnya makanan di sini tuh beda jauh sama makanan yang ada di Padang. Kalau di Padang kan kita tuh cenderung makanannya ya ke pedes, terus bumbunya banyak gitu ya, cenderung ke sambal. Nah kalau di sini tuh makanannya kan pada manis-manis ya. Jadi pas pertama kali nyoba makanan di sini tuh kayak belum terbiasa banget gitu loh. Paling ada persiapan susah itu di makanan. Tapi kalau masalah orangnya sih, ya nggak terlalu susah mbak. Mungkin kesulitan yang dihadapi itu dalam segi bahasa ya mbak, soalnya saya baru pertama kali tahu bahasa sini, jadi saya harus belajar terlebih dahulu bahasa sini terusan membaur dengan teman yang lain. Kalau mau nanya kesulitan yang dihadapi, ya saya nggak terlalu saya pikir-pikir banget sih mbak. Kalau menurut saya sendiri sih nggak ada kesulitan yang mau dihadapi dari segi budaya, mau segi apapun itu, dari segi cara ngomong, dari segi makanan, mau segi apapun itu, menurut saya nggak ada kesulitannya sih. Dijalanin aja gitu. Mungkin kalau kesulitannya buat pulang mungkin ya. Nah, kalau buat pulang iya, kalau buat pulang. Soalnya kan kalau pulang kan harus dari sini ke Jogja dulu atau dari sini ke Jakarta dulu, baru bisa terbang ke Ternate gitu. Karena emang adanya ya cuma 2 itu. Kalau enggak alternatif paling Semarang, cuma Semarang sama aja tetap. Kadang Semarang lebih mahal malah tiketnya. Kesulitan aku pribadi ya, mungkin karena aku di sini nggak pakai kendaraan. Jadi kesulitannya itu kayak kemana-mana itu susah, harus naik Grab, harus naik itu, harus ya itulah. Kalau mau dibilang homesick, pernah dan kadang sering tiba-tiba homesick gitu. Cuman ya cara saya buat ngatasin homesick itu sendiri ya coba ngumpul sama temen, coba main ke rumah temen, biar ya kalau saya sendiri sih prinsipnya saya di sini sendirian, otomatis saya harus mencari keluarga angkat saya sendiri gitu. Maksudnya dengan cara main ke rumah temen, silaturahmi sama orang tuanya, biar biar kalau ada apa-apa tuh saya ada yang bantu gitu loh. Gitu sih kalau saya. Untuk homesick pernah, cuma saya melampiaskan dengan melakukan hobi-hobi yang saya sukai, misalkan main game atau tidak pergi ke lokasi wisata. Homesick pernah sih sekali, tapi waktu itu pas lagi sakit ya. Kita kan kalau lagi sakit pastinya pengen ada di rumah, pengen pulang gitu ya. Tapi kalau hari-hari biasa sih aku belum pernah homesick ya. Mungkin juga karena di sini aku punya banyak teman yang sama-sama dari Padang, jadi ngerasanya itu kayak ya nggak terlalu homesick sih mbak. Hal yang suka itu yang pasti orangnya ramah-ramah ya. Orang Jawa kan ramah-ramah banget, terus baik, temennya juga perhatian gitu. Kalau sakit juga banyak yang ngurusin, alhamdulillahnya. Hal yang disukai dari UMP itu banyak kegiatan ya mbak. Misalkan saat liburan saja ada kegiatan seperti training base atau smart itu. Terus sangat membantu untuk saya mengubah mindset saya yang buruk menjadi yang lebih baik lagi. Yang aku sukai selama di UMP itu kampusnya antara jarak satu fakultas sama fakultas lain, satu gedung sama gedung lain itu nggak terlalu jauh. Jadi kalau semisal mau ada urusan, mau ke fakultas ini atau mau ke kantor pusat, itu jadi lebih mudah untuk kita yang nggak pakai kendaraan. Jadi itu sih yang paling aku suka dari UMP. Untuk impian setelah lulus itu saya menginginkan membuka toko ya mbak, toko sepatu yang di dalamnya itu terdapat sepatu-sepatu lokal atau brand-brand lokal. Jika Allah menghendaki, mungkin saya ingin mendirikan sebuah pabrik sepatu saya sendiri. Pasti cari kerja ya, dapat pekerjaan, terus bisa ngebahagiain orang tua, ngebahagiain diri sendiri, dan lain-lainnya. Iya ya, kalau aku pribadi sih pengennya setelah lulus dari UMP pengen ngejar beasiswa S2 sih, karena sekarang kan aku jurusannya pendidikan matematika ya. Nah jujur dari kecil itu aku belum pernah bercita-cita ingin jadi guru, jadi pengennya ngajar beasiswa S2 biar
Ya itu Mbak, biar bisa ngelanjutin. Gimana Mas? Impian saya mau saya capai sih kalau setelah saya lulus S1, saya mau lanjut lagi S2 sih. Iya, karena emang menurut saya juga tanggung lah, pulang sekalian aja setelah S2 gitu. Biar dapat kerjanya juga, nyari kerjanya juga lebih gampang gitu kan. Ya maksudnya di sana juga sebenarnya masih membutuhkan tenaga-tenaga yang kayak gitu dan emang masih sedikit gitu loh. Kenapa nggak sekalian gitu kan? Daripada kita di sini cuma S1 selesai udah, ya nggak ada hasilnya juga, sama aja gitu loh. Soalnya banyak yang dibutuhkan kan sekarang tenaga S2-nya gitu. Rencana di mana Mas S2-nya? Kalau untuk rencana sejauh ini saya masih membayangkan kalau nggak Solo, Jogja atau Bandung, antara tiga itu sih. Tipsnya adalah rajin belajar, jangan lupa sholatnya, ibadahnya, jangan boros-boros. Ingat tujuan utama datang ke sini tuh ngapain. Terus ya jaga diri, jaga kesehatan. Terus kalau misalnya kayak yang nggak penting banget tuh nggak usah cerita ke orang tua, kayak misalnya cuman sakit, batuk, pilek gitu ngomong ke orang tua, kan orang tua panik di sana, khawatir mau datang jauh. Tips untuk anak rantau yang pertama itu jangan arogan ya, soalnya ini di kota orang. Terusan kalau kita arogan itu nanti kita yang tersingkirkan sendiri. Terus yang kedua, mentaati peraturan yang ada di daerah tersebut. Soalnya setiap kota kan pasti beda-beda peraturannya. Jadi kita harus mengikuti peraturan yang ada. Yang ketiga, jika kalian merasakan homesick, kalian bisa melampiaskan dengan hobi-hobi yang kalian sukai, atau tidak, kalian bisa menghubungi keluarga kalian, meluapkan perasaan-perasaan yang kalian rasakan saat ini. Nah, tips untuk mahasiswa rantau nih, kita harus pinter-pinter bagi waktu, terus juga pinter-pinter manajemen uang Mbak, karena sering banget nih anak kuliahan kalau jauh dari rantau itu kan mikirin makanan sendiri, mikirin ini sendiri, ngelola keuangan sendiri. Nah, sering banget itu di keuangan Mbak. Jadi kita sebagai mahasiswa nih ya, yang jauh dari rumah itu harus pinter-pinter memanajemen waktu sama keuangan pastinya. Kalau misalnya buat saya sendiri, tips merantau ya, intinya satu, ketika kalian udah memilih untuk merantau, berarti siap-siaplah kalian untuk homesick, gitu aja sih. Soalnya tantangan terbesar untuk ngerantau sendiri itu paling besarnya tuh homesick gitu, kangen sama rumah, kangen sama suasana rumah, kangen sama masakan rumah, itu pasti. Cuma ketika niat tulus kalian itu ngerantau buat ngerubah kehidupan kalian sendiri, ya tetap dijalanin aja. Pasti ada saatnya, ketika kalian pulang itu pasti ada saatnya, gitu aja sih kalau dari saya.